Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa bertemu lagi dalam pembahasan materi yang sangat mungkin sangat sama penting dalam dunia bisnis, yaitu marketing strategies planning ya. Eh, Untuk kali ini ada beberapa komponen yang harus Anda perhatikan dalam membangun suatu perencanaan marketing ya. Salah satunya adalah pemilihan channel marketing atau marketing channel. Marketing channel itu apa sih? Jadi kita hari ini akan membahas tentang marketing channel ya, marketing channel marketing. Perlu diperhatikan bahwa ketika kita sudah mengetahui, kita sudah mempersiapkan perencanaan bisnis yang matang, maka kita harus juga memperhatikan tentang channel-channel yang akan kita terapkan dalam perencanaannya. Jadi kita sebelumnya harus belajar dulu apakah marketing channel itu ya. Kalau kita bahas masalah marketing channel itu adalah sekelompok orang ya, channel untuk pemasaran sekelompok orang, organisasi dan kegiatan yang bekerja sama untuk menyalurkan barang itu dari titik asal dari produsen ke konsumen atau pelanggan. Tujuan utama dari penggunaan marketing channel itu sebenarnya adalah untuk menciptakan tujuan ya, menciptakan hubungan yang baik antara perusahaan sebagai produsen atau pemilik produk atau layanan kepada calon customer atau customer yang ingin membelinya ya. Dari situ ketika kita sudah punya produk, kemudian kita punya pasar, itu bagaimana kita mengedukasi, bagaimana kita memberikan pengertian, bagaimana kita memberikan uh, informasi dari nilai tambah atau value proposition yang kita miliki kepada calon customer kita ya. Kita bahas dulu dari kelompok-kelompok tipe dasar marketing channel itu seperti apa. Itu pengertiannya ini ya tadi ya, jadi sudah saya sebutkan. Kemudian tipenya dari marketing channel itu apa? Ada tipe marketing penjualan langsung atau direct selling atau penjualan langsung ya, di mana produk itu dipasarkan dan dijual langsung ke pelanggan tanpa lokasi retail. Jadi kadang-kadang ini berlaku untuk UKM. UKM itu produksi dan dijual ya di situ ya. Jadi kalau sudah mulai membesar tentunya ada tipe yang kedua melalui perantara. Kita membutuhkan agen, broker, grosir dan toko retail untuk memperbesar volume penjualan kita. Kita tidak bisa mengandalkan diri kita sendiri, organisasi yang kita kelola sendiri untuk bisa mendistribusikan barang sebanyak yang kita mau ya. Jadi harus berpikir bagaimana kita menjalin atau membangun saluran-saluran distribusi dari titik produksi ke customer itu seperti apa. Pabrik di Jakarta, kita juga punya agen-agen di daerah untuk mendistribusikan produk-produk yang dari customer ke konsumen. Ya, mungkin ada distributor, ada agen, kemudian grosir, toko, retail dan seterusnya. Jadi ada juga distribusi ganda atau dual distribution, di mana perusahaan itu menggabungkan beberapa jenis channel untuk menjual produknya ke pengguna akhir. Ini bisa berarti bahwa perusahaan menjual langsung ke pelanggan dan juga melakukan bisnis dengan grosir pengecer yang menjual pelanggan itu melalui jaringan distribusi mereka. Tentunya di sini ada strategi harga yang memang benar-benar dijaga. Supaya apa? Supaya tidak ada persaingan yang tidak sehat antara produsen dengan grosir. Itu nanti akan menghambat kita. Kalau kita mungkin bisa menjual, itu harus punya standar harga yang bertingkat. Tentunya harga ecer itu harus distandarkan, harga agen, harga distributor ya, itu harus ada sehingga tidak ada persaingan harga pada produk yang sama. Tapi kalau misalnya
produsen bermain harga di tingkat pengecer, itu nanti akan timbul kesenjangan. Jadi trust atau kepercayaan dari mitra-mitra distribusi kita itu akan juga menurun, sehingga kita harus betul-betul memperhatikan dari sisi harganya. Kemudian yang berikutnya adalah pemasaran terbalik reverse, di mana produk berpindah dari pelanggan kembali ke perusahaan. Kasus umum reverse marketing melalui alur daur ulang produk atau penarikan produk. Jadi ada channel di mana pemasaran itu pemasaran terbalik dari dari konsumen itu kembali ke produsen, kemudian didaur ulang, ya. Misalnya produk-produk plastik, produk-produk kaca, ya, dan seterusnya. Banyak, ya, bisnis yang terlibat dalam digital marketing campaign melaksanakan jenis kampanye direct selling khusus yang dapat memanfaatkan berbagai channel, ya, untuk memasarkan produknya kepada pelanggan secara efektif, memastikan keberadaan pelanggan melalui sales channel, dan mendorong pertumbuhan penjualan dan target pendapatan. Kemudian berikutnya, apa sih pentingnya marketing channel? Tentunya juga ini salah satu komponen dari proses marketing itu sendiri. Jadi marketing mix yang efektif harus memperhitungkan marketing channel melalui konsep 4P pemasaran, yaitu marketing mix 4P berupa yang pertama produk, yang kedua harga, kemudian tempat, dan promosi, ya. Produk elemen pertama dari campuran pemasaran atau marketing mix, ya, produk itu sendiri. Agar proses pemasaran berhasil, bisnis harus mengembangkan produk yang ingin dibeli oleh pelanggan karena memenuhi kebutuhan mereka dan menawarkan fitur yang mereka inginkan, ya. Produk tersebut harus dirancang untuk memberikan customer experience, kita garis bawah, ya, customer experience yang lebih besar dan efektif, yang dapat dibedakan dari kompetitor dengan fitur bernilai tambah. Jadi diperhatikan di sini bahwa customer experience saya garis bawahi, karena apa? Kita menjual produk apapun itu harus berbasis pada kebutuhan dan pemenuhan kebutuhan dari customer. Sehingga ketika kita melaunching satu produk, yang kita butuhkan adalah review, feedback, supaya mereka apa yang mereka inginkan itu bisa kita penuhi melalui produk-produk kita. Kemudian elemen kedua adalah harga. Perusahaan harus menawarkan produk dengan harga yang wajar sesuai dengan produk yang ditawarkan oleh perusahaan itu. Selain itu, harga juga harus kompetitif dengan produk sesuai dengan pasar ketika Anda menghitung faktor pembeda dan nilai produk yang mungkin calon pembeli berikan, ya. Ketika kita membahas tentang elemen terakhir, yaitu tempat dan promosi, marketing channel adalah faktor yang sangat penting yang harus Anda pahami. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan elemen marketing mix yang ketiga, yaitu tempat, perusahaan harus memahami di mana pelanggan mencari produk yang Anda buat, ya, sesuai dengan target audiensnya. Bagi banyak perusahaan teknologi, pelanggan akan mencari produk kamu secara online atau direct selling dari pengecer atau penjual perantara, sehingga informasi-informasi yang paling dekat dengan pelanggan itu di mana, ya. Katakanlah saya ingin menyewa lensa kamera. Nah, di Blitar ini siapa yang paling dekat mana, ya. Kemudian elemen yang terakhir dari marketing mix adalah
promosi yang berkaitan dengan identifikasi channel yang terbaik, di mana perusahaan dapat mendistribusikan pesan terbaik dengan produk kepada audiennya. Promosi sangat penting bagi perusahaan untuk melakukan direct selling, karena Anda tidak tergantung pada pengecer dan grosir untuk mendorong penjualan. Perusahaan juga menjual produk secara online harus mengidentifikasi digital marketing channel. Ini nanti akan kita bahas tentang digital marketing channel, karena kita kalau hubungannya dengan pemasaran, kita harus berusaha digitalize ya, harus mendigitalkan sistem, harus mengupgrade teknologi ya, tidak secara manual lagi, tetapi kita punya alat bantu, punya tool yang bisa kita buat untuk mendeliver pesan atau mempromosikan satu produk itu kepada customer ya. Karena digital marketing itu sudah terbukti bahwa return of investment-nya itu sangat menguntungkan dan lebih cepat daripada kita mempromosikan secara konvensional. Marketing otomatisasi ya, selain mengidentifikasi channel yang optimal untuk menghasilkan ROI atau return of investment pemasaran, perusahaan harus terus menguji marketing channel yang baru sambil memanfaatkan marketing otomatisasi marketing ya. Artinya ketika Anda punya satu strategi marketing apapun, penggunaan channel apapun, itu harus terukur ya, terukur apakah efektif ataukah tidak. Kita menggunakan marketing otomatisasi marketing, tidak bisa manual. Katakanlah untuk posting, misalnya posting di FB, kemudian posting di Instagram, itu sudah ada toolnya untuk memposting itu. Kita tinggal menjadwalkan saja kapan promosi kita akan tampil, di mana akan tampil, dan jam berapa akan tampil. Itu akan bisa kita bisa kita atur supaya marketing kita lebih efektif. Oke. Kita sekarang akan belajar masalah untuk digital marketing channel itu apa ya. Jadi mungkin kurikulum dari marketing di ekonomi ya, itu tidak sama dari beberapa tahun lalu sampai sekarang. Karena apa? Sekarang saya sudah ingin mengarahkan Anda untuk digitalize ya. Jadi mengarahkan Anda untuk otomatisasi marketing ya. Penyampaian pesan, penyampaian promosi terhadap value proposisi, terhadap keunggulan dari produk ke customer, itu kalau misalnya punya alat bantu yang bisa mengirimkan pesan melalui platform-platform channel digital, kenapa enggak? Kita harus menggunakan seperti itu. Contohnya menggunakan website atau blog. Anda sudah tahu website www.com itu namanya website ya. Website yang bentuknya ulasan, bentuknya copywriting yang secara berkala diupdate itu namanya blog. Ya, itu sebenarnya sama website, tapi website itu kan ada beberapa macam pola, ada beberapa macam desain. Nah, yang paling cocok untuk marketing itu adalah web blog ya. Kemudian yang kedua adalah search engine optimization. Jadi perilaku konsumen dari pengguna internet itu selalu mencari sesuatu di search engine atau mesin pencari. Oleh karena itu, kita sebagai pemasar harus bisa menguasai bagaimana mengkomunikasikan customer yang mencari, kita yang menyediakan informasi. Dengan cara apa? Ya, kita lihat algoritma dari sistematika dari Google sebagai mesin pencari itu seperti apa. Artinya Google itu akan menampilkan
produknya atau menampilkan sesuatu di halaman pertama jika ada atau website atau informasi yang kita buat itu memenuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh Google. Untuk tampil di halaman pertama itu ada beberapa strategi, beberapa aktivitas yang mungkin bisa kita lakukan supaya bisa nampang di halaman pertama. Oleh karena itu, ketika kita nanti nampang di halaman pertama, maka terjadilah komunikasi. Orang bereksperimen, mempunyai pengalaman untuk ngeklik, kemudian mendapatkan informasi yang mereka butuhkan dan produk yang mereka butuhkan, sehingga akan terjadi interaksi antara calon pelanggan dengan kita sebagai pemilik produk misalnya, dengan melalui search engine itu. Ini adalah teknik pemasaran melalui SEO, adalah search engine optimization, ya. Kemudian juga channel yang lain, ya, channel email marketing. Email marketing itu dirasa juga sangat efektif di beberapa belahan dunia, ya. Kalau maksudnya di Indonesia dan anak-anak muda sekarang itu akan masih kurang lah ya kalau di Indonesia. Karena apa? Rata-rata mahasiswa membuka email itu ketika mereka mendapatkan tugas dari dosennya saja, ya. Tapi informasi melalui email yang di luar dari itu yang mereka tidak minat, mereka biasanya skip, ya. Beda dengan saya ketika 10, 20, 15 tahun yang lalu, di mana email itu masih setiap hari mesti dibuka. Informasi-informasi dari grup, informasi-informasi dari beberapa platform yang penyedia informasi itu bisa kita buka di email. Di tempat kerja juga gitu, email sangat penting untuk sebagai sarana komunikasi, karena di situ nanti ada beberapa grup yang memberikan informasi. Karena di tempat kerja kita dulu itu email itu harus setiap hari harus dibuka. Mulai dari awal kerja itu harus membuka email, kemudian komunikasi dengan atasan harus membuka email, kirim data, kirim dokumen harus pakai email. Nah, itu email marketing. Kemudian juga di luar negeri, Amerika, itu email marketing itu juga masih sangat efektif, ya, karena mereka istilahnya ya budayanya beda, budaya membaca mereka lebih tinggi, ya, kita mengakuinya. Jadi mungkin lebih nyaman email daripada pakai WA, ya. Kemudian media sosial ini banyak sekali. Anda mungkin ada beberapa yang menginstal di HP Anda media sosial yang update sekarang ini, apakah itu di TikTok, apakah itu di Instagram, ataukah di Facebook dan sebagainya. Itu juga channel, ya, channel marketing. Kita harus bisa mengelola channel-channel itu untuk mendeliver, untuk mengirimkan pesan value proposisinya kepada customer segmen, ya. Kemudian juga Anda harus belajar tentang konten marketing, di mana kebutuhan konten itu sangat penting. Anda membuat konten itu seakan-akan keahlian marketing, ya, keahlian wajib bagi seorang marketer. Walaupun konten-konten yang simple, yang sederhana, kemudian juga yang yang memenuhilah kebutuhan customer. Kalau misalnya sekarang orang lebih memperhatikan ketika ada konten yang cuma 30 detik, 15 detik, ya udah kita bikin yang seperti itu untuk konten-konten di reel Instagram, kemudian di TikTok. Karena apa? Karena kebutuhan dari orang-orang yang bersosial media itu memang seperti itu, ya, kita membuat seperti itu. Dan yang lebih panjang lagi informatif, ya, kita membuat konten di YouTube itu yang lebih panjang lagi, ya. Jadi harus diintegrasikan. Kalau misalnya punya konten di TikTok, ya, itu harus diintegrasikan. Artinya ada link di situ ke YouTube untuk konten yang lebih lengkap. Kemudian kalian yang terakhir juga video marketing. Video marketing itu juga sangat
sangat powerful jika kita bisa membuat platform atau membuat konten dalam bentuk video ya. Itu akan lebih akan lebih mengena ya. Apalagi karakter dari pengguna netizen kita itu lebih 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 nyaman di video daripada mereka membaca. Mungkin minat bacanya yang kurang aja. Ya, seperti saya juga ya, ketika saya melihat video dengan informasi yang sama dengan teks ya, saya lebih menyukai video ya. Seperti sekarang saya ingin mencari sesuatu tips untuk menjual melalui YouTube misalnya atau menjual melalui Instagram. Saya lebih suka membuka YouTube kemudian mencari informasi kita tinggal mendengarkan ya, kemudian menulis apa yang mungkin yang penting untuk ditulis dan sebagainya. Daripada di tulisan juga ada konten-konten yang berupa tulisan juga ada, tapi minat bacanya itu lebih rendah daripada minat melihat video ya. Itu. Jadi pemilihan channelnya yang tepat seperti apa? Channel marketing yang berbeda pastinya akan membawa manfaat yang berbagai manfaat yang berbeda pula. Tetapi sebagian besar bisnis dapat menemukan cara menggunakan channel yang berbeda strategi mereka untuk memenuhi kebutuhan bisnisnya ya. Jadi mana yang terbaik? Semua terbaik ketika sebuah channel itu dipilih sesuai dengan segmentasi pasar kita ya. Katakanlah sekarang saya menjual produk-produk anak muda, produk remaja, produk anak SMA dan seterusnya. Saya akan lebih nyaman menggunakan TikTok marketing daripada saya menggunakan Facebook marketing. Karena apa? Penggunanya lebih atraktif ya, penggunanya lebih powerful di TikTok daripada di Facebook. Oleh karena itu pemilihan channel yang bagus itu harus disesuaikan dengan karakter pengguna dari sosial media yang ada. Kalau misalnya tidak sesuai ya, nanti tidak akan pas, informasi yang kita berikan juga tidak akan pas. Oleh karena itu pemilihan channel dan pembuatan konten pun harus disesuaikan dengan usia mereka, dengan karakter mereka, dengan perilaku dari customer mereka. Oleh karena itu kita harus bisa membuat strategi yang bagus untuk untuk membuat satu sistem pemasaran yang ideal. Jadi mengerti ya tentang channel, pemilihan dari channel. Oke, silahkan. Saya kira itu secara gambaran secara umum bagaimana kita memahami tentang channel pemasaran, mulai dari pengertian dan pengertian. Sebenarnya pemilihan. Jadi sebenarnya banyak sekali yang ingin kita sampaikan, karena pemilihan channel itu nanti juga breakdownnya harus mengerti bahwa channel itu yang mana, mulai dari riset bagaimana menggunakan channel yang tepat, bagaimana mengelola konten yang bagus berdasarkan channel yang kita pilih itu. Oke. Mahasiswa yang berbahagia, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya, dan harapan saya Anda terus belajar ya. Ini adalah sebenarnya sangat praktis, ilmu-ilmu sangat praktis, karena saya juga praktisi, sehingga ilmu-ilmu yang saya berikan, yang saya sharingkan itu sesuai dengan pengalaman saya. Jadi pengalaman pemilihan channel, kemudian juga bagaimana mempelajari sosial media, itu juga sesuatu yang terus kita pelajari, dan saya belajar juga untuk itu. Karena itu ketika ada pertanyaan silahkan nanti ditulis di kolom komentar, ada di YouTube Kebon Jati ya, kemudian juga ada di Google Classroom, ada di komentar. Silahkan kalau misalnya ada pertanyaan silahkan ditulis di situ. Oke, dari saya itu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.